Quran. Kenapa nih? Udah. This meeting recorded. Got it ya? Got ya? Enak. Chat aja ya? Nggak mau hilang soalnya. Jadi betapa banyak di dalam Al-Quran ayat yang menggandengkan ya kata amanu digandeng dengan wa'amilus sholihat. Artinya apa? Tuntutan dari Allah kepada kita setelah beriman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Jadi kesesatan murji'ah di sini adalah ketika menyampingkan atau bahkan meniadakan, meninggalkan ya, kalimat tarkil amal itu meninggalkan amal gitu ya. Jadi bagi orang murji'ah itu nggak apa-apa, nggak sholat, ya, nggak ngaji, nggak berbuat baik, nggak melakukan amal soleh, selagi dia masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Nah, lagi-lagi ini kesesatannya yang harus kita waspadai. Dan ini sekali lagi penyakit yang selalu muncul sepanjang masa, sepanjang zaman. Ya. Jangan sampai kita memiliki keyakinan seperti itu. Kita sadar betul ya, sebagai seorang hamba Allah ini kita banyak lalainya. Mungkin amal kita juga nggak sempurna. Mungkin kita banyak bolong-bolongnya. Ya. Ya, alhamdulillah kalau yang sholatnya sudah rajin ke masjid, rutin 5 waktu ya, yang wajib ya. Ditambah lagi dengan sunnah rawatib, ya. Ditambah lagi dengan sunnah nawafil yang lainnya lah ya, gitu ya. Ya itu alhamdulillah. Tapi betapa banyak juga saudara-saudara kita yang sholatnya masih bolong-bolong gitu ya. Nah, tetapi selagi dia tidak meyakini bahwa amal itu tidak penting ya, jadi nggak boleh berkeyakinan amal itu nggak penting. Kenapa? Kalau dia sudah meyakini amal itu tidak penting, maka dia terjebak kepada paham murji'ah tadi. Nah itulah sesatnya ya. Dan kita banyak mendapati dalil-dalil yang memperkuat, yang menyatakan pentingnya amal. Ya, ini udah kita ulas ya, tapi nggak apa-apa, saya tegaskan lagi supaya kita lebih semakin paham ya. Kenapa kita di antara sunnah Nabi yang diajarkan, misalnya setiap malam Jumat, setiap hari Jumat kita selalu disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Benar kan? Selain Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman gitu kan. Kalau bagi para pembaca Al-Kahfi yang rutin setiap pekan membaca Al-Kahfi, ya, harusnya dia harusnya dia jeli ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya menempatkan ayat terakhir itu dalam bentuk kalimat perintah ya. Kalimatnya apa? Falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ya. Kalau mau sedikit dimundurin kalimatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Setiap pekan itu kita baca surat Al-Kahfi dan kita tutup dengan kalimat itu. Ya. Sebenarnya ini sebagai reminding, ya. Sebagai pengingat, sekaligus juga sebagai warning, sebagai peringatan bagi kita, ya, sebagai hamba-hamba Allah ini. Allah mengingatkan melalui firman-Nya, "Falyamal amalan sholiha", maka hendaknya setiap kita ini selalu berbuat baik. Dan kemudian diiringi dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kebaikan itu, amal soleh itu ya harus diiringi dengan ya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Artinya diiringi dengan keikhlasan. Makanya tadi di awal saya menyinggung ya, kenapa kita selalu juga membaca zikir asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya itu ya. Artinya ini sebagai pengingat ya. Sekaligus warning ya, memberikan peringatan kepada kita agar kita benar-benar menjaga keikhlasan kita dalam setiap amal kita. Jadi amal yang kita bangun
tidak sekedar kita berbuat baik, tidak sekedar kita beramal soleh, tapi bagaimana dasar dari amal soleh itu, dasar dari kebaikan itu, yaitu lillahi ta'ala. Atau tadi, ikhlas. Gitu ya. Wa kalimatil ikhlas. Jadi kita menjaga betul kalimat ikhlas ini sampai akhir hayat kita. Ya. Nggak peduli manusia menilai apa terhadap kita, ya, tidak peduli dengan perhatian ataupun juga penilaian publik terhadap kita. Bagi kita yang terpenting adalah perhatian dan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Betapa banyak manusia yang tidak masyhur di dunia, tidak tenar di dunia, mungkin tidak diketahui prestasi kebaikannya di dunia, gitu ya. Tapi sungguh amat masyhur di akhirat, sungguh amat tenar di penduduk langit. Ya. Contohnya misalnya siapa? Seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, gitu kan? Ya. Sebenarnya secara massa beliau hidup sezaman dengan Nabi. Cuman kenapa tidak dikategorikan sahabat, jadi jatuhnya tabi'in, karena tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi definisi sahabat itu hidup semasa, hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW dan pernah bertemu walaupun dia masih kecil, ya, sudah kategorinya sahabat. Nah, Uwais Al-Qarni ini nggak pernah ketemu. Pernah suatu ketika ingin mendatangi bertemu dengan Rasulullah, ya, ke Madinah, tapi nggak jumpa dia dan hanya bertemu dengan istri Rasulullah dan kemudian buru-buru kembali untuk merawat ibunya. Ya. Sampai-sampai saking tenarnya Uwais Al-Qarni di penduduk langit, ya, berita itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menitip pesan kepada sahabat-sahabatnya, ya, khususnya Abu Bakar dan Umar saat itu, kalau nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni minta doa kepada, bayangin sahabat disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Sedangkan penduduk di kampungnya Uwais Al-Qarni itu tidak ada satu orang pun yang menganggap Uwais Al-Qarni istimewa. Bahkan ada yang menganggapnya orang stres. Karena dilihat setiap hari ngegendong anak lembu, naik turun gunung, gitu ya. Ini orang stres ini. Padahal dia nggak tahu maksudnya kenapa Uwais Al-Qarni itu melakukan demikian. Ternyata Uwais Al-Qarni itu lagi latihan menggendong anak lembu karena dia ingin memberangkatkan haji ibunya yang sakit. Jadi dia ingin ngegendong ibunya itu sepanjang ibadah haji. Dan itu terlaksana. Jadi baktinya dia kepada orang tuanya, kepada ibunya, itulah yang menyebabkan namanya begitu tenar di penduduk langit. Ya. Jadi tidak tenar di dunia, tapi tenar di penduduk langit, bahkan dirindukan oleh surga. Ketika wafatnya aja, malaikat itu berebutan mau mandiin beliau. Jadi tidak menjamin seorang yang mungkin terkenal, yang populer di kehidupan dunia, ya, tidak dijamin juga populer di penduduk langit dan di kehidupan akhirat. Nah, bagi orang-orang yang beriman, ya, kalimatul ikhlas, ya, menjaga keikhlasan ini penting. Kita tidak butuh penilaian manusia, tidak butuh, ya, wala syukuran wala jazaan, sekedar ucapan terima kasih dan juga apalagi ganjaran dari manusia kita nggak butuh. Ya, kita nggak butuh pengakuan dari manusia, kita nggak butuh follower, nggak butuh subscriber, likers, apalagi tuh. Sekarang eranya media sosial, apa-apa selalu dikaitkan dengan kayak begitu, ya. Sampai-sampai ada jasa untuk menambah follower, jasa untuk saking pengen pengakuan dan juga pengen apa? Perhatian dari manusia. Padahal yang kita butuhkan adalah perhatian dan pengakuan dari Allah. Nah, jadi kembali lagi, amal yang kita bangun sebagaimana surat Al-Kahfi tadi ayat terakhir, "Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Jadi kalau mau amal-amal soleh itu diterima oleh Allah dan kemudian, ya, bernilai di hadapan Allah, maka dasarnya adalah ikhlas. Dasarnya adalah lillahi ta'ala. Ya, makanya setiap kita berniat itu kan, baik dalam niat sholat, dalam niat puasa, ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Maknanya adalah
semua amal soleh kita tujukan, kita niatkan, kita orientasikan lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah yang maha tinggi. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk mencari perhatian manusia. Bukan untuk mendapatkan tepuk tangan manusia. Bukan untuk mendapatkan like dari manusia. Ya, karena sekarang ini era flexing ini bukan hanya sekedar flexing yang bersifat materi ya. Kalau flexing rumah mewah, ya, kemudian kendaraan mewah, ya, ataupun flexing apa, macam-macam lah bentuknya ya, pamer intinya gitu ya, show off gitu ya. Tapi yang bahayanya itu sekarang amal soleh aja di flexing gitu ya. Ingin bersedekah, ingin membantu orang lain aja didramatisir gitu. Jadi konten. Nah, ini bahayanya. Akhirnya merusak keikhlasan kita ya dalam beramal. Ya boleh, tapi yang terpenting adalah jaga niat, jangan sampai bergeser dari lillah kepada yang lainnya. Ya, jangan sampai bergeser ya. Apalagi ini musim pemilu nih, nanti banyak orang baik tiba-tiba karena ingin mencari ya kedudukan di masyarakat dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, kembali lagi itu di antara ayat yang menguatkan pentingnya amal. Ya. Dan tadi saya juga sudah singgung di dalam Al-Qur'an itu ketika kita bertemu dengan kalimat amanu ya banyak digandeng dengan wa amilus shalih. Maknanya keimanan butuh bukti dan bukti nyatanya adalah amal. Jadi kalau kita mengatakan kita beriman kepada Allah, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, buktikan keimanan. Ya. Buktikan keimanan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal. Makanya iman itu adalah ya iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqul bil qalbi, ya diyakini di hati ya, dengan hati artinya keimanan itu menghujam di dalam hati kita menjadi sebuah keyakinan ya. Dan kemudian wal amalu bil arkan, diamalkan. Jadi kalau nggak diamalkan jadi nggak sempurna imannya ya. Nah, kesesatan Murji'ah ini adalah tarkil amal, meninggalkan amal, meniadakan amal, ya, bahkan menganggap tidak penting beramal soleh. Ya. Nah, ini sudah pernah kita singgung juga. Kemudian wa mabnat tasyayyu 'ala al-ghuluwi fi ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bangunan pokok kaum Syiah itu berlebihan dalam menyikapi ahlul bait ya, keluarga kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kalau mau kita bahas panjang ya. Ada yang menganggap Syiah itu hanya sebuah mazhab. Ya. Ada yang menganggap Syiah hanya sebuah mazhab. Tapi menurut jumhur ya, terutama menurut fatwa MUI bahwa Syiah itu sudah dinyatakan sesat, bukan sekedar mazhab, tetapi dia menjadi sebuah keyakinan yang berbeda dengan Islam yang kita anut saat ini. Ya. Nah, saya sempat coba membuat resume gitu ya. Jadi bahwa kesesatan kaum Syiah ini sudah dinyatakan atau sudah dituangkan oleh MUI ya. Ini bukan kata saya nih ya. Saya hanya mengutip dari fatwa MUI bahwa di situ dirinci ya kesesatan-kesesatan kaum Syiah yang menjadikan paham kaum Syiah ini berbeda dengan ya paham Islam yang kita yakini dan kita anut selama ini gitu ya. Yang pertama itu dari sisi rukun ya. Kita mengenal rukun Islam kan? Ada berapa Pak rukun Islam? Ada 5 ya. Nah, sedangkan di dalam paham Syiah ya. Ini karena saya janji untuk memberikan uraian yang lebih detail, saya sampaikan saja. Jadi kan kalau di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bahwa rukun Islam itu ya, dimulai dengan apa?
syahadat gitu kan, kemudian apa? Salat, puasa, zakat dan haji. Ada 5 pilar nih rukun Islam ya. Berdasarkan hadis Nabi kalau di Arba'in An-Nawawi itu ya, hadis nomor 2 ya. Nah, kemudian kalau di kaum Syiah itu ada nambah satu yang disebut dengan al-wilayah atau wala kepada sang imam yang 12. Nah, ini yang berbeda dari rukun Islamnya. Kemudian dari rukun iman kita ada berapa rukun iman? Ada 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul ya, kemudian iman kepada yaumil akhir atau hari kiamat, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, mereka itu berbeda. Rukun imannya ada 5 ya. Ada at-tauhid, ada an-nubuwah, ada al-imamah. Nah, ini imamah ini keyakinan terhadap imam-imam mereka yang 12 imam itu yang menjadi representasi orang yang maksum gitu ya, yang disucikan gitu ya. Nah, kemudian ada al-adlu dan al-ma'ad ya. Nah, itu dari rukun saja, rukun Islam, rukun iman itu udah beda. Kalau diuraikan panjang lagi, tapi itu hal yang mendasar saja sudah beda. Yang lebih dahsyat lagi, ada 2 poin lagi yang menyebabkan dia keluar dari akidah Islam, yaitu syahadatnya beda. Kalau kita syahadat ada berapa, Pak? Ada 2, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Kalau di Syiah itu ada 3 ya. Dan saya nggak mau katanya, ini izin ya, saya putarkan aja ini syahadat orang Syiah yang saya dapat dari teman nih, yang menunjukkan memang bukan katanya, memang kalau kita mau bergabung ke Syiah, kita disyahadat ulang, dan kemudian dari syahadat itu kita tahu gitu, isinya itu beda dengan syahadat kita. Ya. Kelihatan nggak nih? Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa. Perlu. Ini gimana nih? Asyhadu anna Abu Bakr wa Umar. Asyhadu anna Abu Bakr wa Umar. Imamati Abu Bakr. Jadi isi syahadat itu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Uthman. Kalau ngegedein gimana sih? Mau masukin ke ini juga belum, saya nggak bawa laptop. Asyhadu anna Abu Bakr wa Umar. Asyhadu anna Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah wa Aisyah wa Hafsah fi an-nar. Jadi ini hanya kutipan, tapi nanti ada yang lengkapnya. Jadi ini ada orang yang baru mau masuk Islam, tapi Islamnya Islam Syiah, kemudian disuruh bersyahadat kan? Nah, gitu. Dengerin dulu ya, nanti saya ulas. ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار ونشهد الله على أننا نبرأ إليه منهم فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله. Ini masih sama ya? لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا. Ini berbeda nih. Dia ada syahadat kepada imam-imamnya.
pada Ali, kepada imam-imamnya, وأشهد أن فاطمة الزهراء pada Fatimah, فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. Jadi keturunan Fatimah itu yang 12 imam itu orang-orang yang dianggap maksum, dianggap suci. Nah itu yang disyahadatkan. Nah ini yang parah. وعائشة وحفصة في النار Dalam syahadat. إلى الله أقرأوا إلى الله Nah, وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على محمد وآله. Jelas ya? Jadi saya nggak perlu berpanjang lebar menjelaskan kesesatan Syiah, dari syahadatnya aja udah beda. Dan bukan kata saya, langsung kita lihat itu. Artinya kan selama ini menjadi simpang siur perdebatan gitu kan. Walaupun memang di Syiah sendiri ada beberapa faksinya lagi ya, atau istilahnya alirannya lagi lah. Ada yang paling ekstrim, ada yang moderat ya, yang mendekati Ahlussunnah wal Jamaah juga ada. Tapi ala kulli hal secara umum ya kita menyatakan ataupun kalau merujuk kepada jumhur ulama yang mengatakan Syiah itu sesat. Bahkan bisa dibilang ya sudah tidak sejalan lagi dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tidak seperti Islam yang kita anut dan kita kenal gitu ya. Jadi rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, syahadatnya beda. Kalau kita perhatikan tadi isi syahadatnya itu yang paling parah, dia harus mendeklarasikan kebencian kepada tiga khulafaur rasyidin ya, Abu Bakar ya, kemudian Umar, Utsman, satu lagi anaknya siapa? Anaknya Hafsah. Ya. Jadi ada berapa? Ada 4. Kalimatnya, Aisyah ya, ada 5 berarti. Aisyah dan Hafsah. Nah itu ada 5 orang ini. Ya, Hafsah anaknya binti Abu Bakar ya. Hafsah bin Umar bin Khattab yang pernah ngebantu Rasulullah ya, ketika hijrah ya. Nah dari 5 orang ini jelas deklarasinya ujungnya apa tadi? Finnar. Jadi harus meyakini bahwa nama-nama tersebut ya adalah sesat dan kemudian apa? Mereka ada di neraka. Makanya jangan heran kalau kita ke negeri Syiah sana banyak keset itu tulisannya Umar, Utsman, ya, kemudian Abu Bakar. Itu diinjek-injek sengaja jadi keset kamar mati. Ya Aisyah ya. Bahkan ada kalau kata kita mah kayak salawatan tapi salawatnya mereka ya. Aisyah finnar gitu. Jadi Aisyah di neraka. Jadi harus menjadi bagian dari keyakinan mereka, keimanan mereka. Oh ini sesat. Nah, satu lagi Quran yang kita yakini saat ini adalah Quran yang orisinal ya, atau istilahnya Quran yang memang benar dan terjaga ya sejak turun kepada Rasulullah dan sampai kita saat ini gitu ya. Kan itu jumlah ayatnya ada berapa? Kurang lebih 6.666 ayat ya. Nah, itu ternyata oleh kaum Syiah, oleh para ulamanya dinyatakan Quran yang kita miliki itu hanya 1/3 dari keseluruhan yang turun kepada Rasulullah. Ya. Artinya apa? Mereka punya Quran versi sendiri, ya, dan itu lagi-lagi bukan kata saya, nih, saya langsung aja dari sumbernya. Jadi ulama Syiah ketika menjelaskan prinsip tahnif terhadap Quran, jadi mereka punya prinsip harus meyakini Quran yang ada yang dipegang oleh kaum muslimin saat ini
itu bukan Quran yang sebenarnya. Karena jumlah ayatnya banyak yang dihilangkan. Dalam keyakinan mereka, jumlah ayat yang turun kepada Rasulullah itu 17.000 ayat kurang lebih. Sedangkan yang kita punya berapa? Kurang lebih 6.000. Artinya hanya sepertiga. Kata dia, kalau dibuat buku, berarti hanya sepertiga volume saja yang, atau istilahnya sepertiga jilid ya, yang kita punya. Padahal yang aslinya kata dia, kata ulama Syiah ini berjumlah kurang lebih 17.000. Maaf. Ini saya ini ya. Oh, kesini dulu ya? Kelihatan nggak ya? Yang di rumah. Adalah saya. Jadi ini ketika kajian oleh salah seorang syekhnya Syiah membahas tentang أعزائي في مرآة العقول المجلد الثاني عشر صفحة 525 علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. Menurut keyakinan mereka dari hadis-hadis yang mereka kumpulkan dari para ahli bait, total ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad itu 17.000. Ini menurut mereka, gitu ya. Sedangkan yang kita miliki saat ini hanya 6.000. Artinya hanya sepertiga. Nah, riwayatnya ini adalah sahih kata dia. Memang keyakinan kaum Syiah itu kalau untuk periwayatan hadis mereka hanya menerima dari ahlul bait saja. Jadi kalau bukan ahlul bait sama mereka ditolak. Ya. Padahal dalam ilmu hadis tidak seperti itu. Baik. Panjang ini. Nah, jadi dia menegaskan bahwa orang-orang Syiah harus punya keyakinan Al-Quran ini ya telah menyimpang. Yang ada ini telah menyimpang. Jadi kalau ada orang Syiah yang tidak meyakini hal itu, maka rusak keimanannya gitu. Jadi itu masuk ke dalam bagian dari keyakinan mereka. Jadi kalau ada orang Syiah tidak meyakini bahwa tentang penyimpangan Quran itu dia tidak yakin, berarti dia rusak keimanan. Jadi dia harus yakin bahwa Quran yang kita pegang ini nih itu udah menyimpang gitu kira-kira. Nah, jadi kembali lagi inilah kesesatan paham Syiah. Jadi saya nggak perlu panjang lebar lah ya. Jadi kalau nanti mau dicari lagi sebenarnya banyak ya perbedaannya antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kaum Syiah. Ya. Nah, jadi ini menjadi salah satu penyakit dan permasalahan umat yang menurut Syekh Said Hawa selalu muncul di setiap masa dan setiap zaman. Ya, kadang munculnya mungkin dominan, ya, kadang cuma laten, bahaya laten, tapi masih ada, nggak akan hilang. Ya. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Kemudian wababnal kharijiyah, yang ketiga yaitu paham khawarij ya. Menurut beliau pokok ajaran khawarij itu adalah ala safahil uqul. Ketumpulan akal ya, kebodohan akal. Jadi orang-orang khawarij itu terlalu tekstualis, letterlux, memahami dalil sesuai dengan teks. Ya, tanpa melibatkan akal. Ini juga salah gitu ya. Jadi
sederhananya bagi kaum Khawarij itu ya menerjemahkan ya, mentakwil ataupun menganalisa setiap dalil itu dengan akal kita itu menjadi terlarang. Jadi harus apa adanya. Nah, ini bahayanya. Dan kemudian wa tasarru'i fit takfir. Tergesa-gesa dalam mencap orang lain itu kafir. Ya. Gampang sekali mengkafirkan orang. Padahal dalam ajaran Islam ya, dan juga dicontohkan oleh Rasulullah jelas dalam kehidupannya, nggak pernah itu sedikit-dikit ngomong kafir ya, dia kafir. Ya. Kita tahu misalnya Rasulullah punya sahabat, dari kalangan sahabatnya ada yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jelas dia tokoh apa? Tokoh munafik. Jelas dia yang memprovokasi kaum muslimin di perang Uhud ya untuk tidak ikut. Kemudian juga di perang Tabuk agar tidak ikut dan seterusnya. Banyaklah istilahnya tuh provokasi beliau yang menyebabkan pecah belahnya kaum muslimin gitu ya. Tapi pernahkah Rasulullah secara nyata menyatakan bahwa dia telah kafir misalkan? Dia enggak pernah. Apalagi istilahnya sahabat sekaliber Umar bin Khattab sudah menawarkan diri gitu, dan para sahabat kubro itu udah tahu gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang munafik. Tapi sekali lagi ya, Rasulullah sangat berhati-hati tidak melegitimasi atau istilahnya tidak mencap dia sebagai seorang kafir gitu ya, meskipun kemunafikannya sudah nyata. Nah lagi-lagi ini menunjukkan kita nggak boleh tergesa-gesa di dalam ya, menghukumi kafir seseorang. Ya. Nah, sedangkan Khawarij itu watasarru'i fi takfir. Ya, contoh kasus di mana orang-orang Khawarij itu mengkafirkan sosok yang secara kedudukan lebih tinggi daripada mereka, yaitu kasus terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh itu orang Khawarij. Dan kita tahu antara Syiah dan Khawarij ini dulunya hanyalah bukan istilahnya gerakan ideologis ya, tapi dulunya hanya gerakan politis. Ya. Disebabkan peristiwa tahkim ya yang terjadi antara kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kubunya Ali bin Abi Thalib. Ketidakpuasan di pengikut Ali menjadikan mereka terpecah. Ada yang tetap bertahan, loyal ya, loyal itu maksudnya apa ya? Ya loyalitasnya tetap terhadap Ali, makanya dikatakan Syiah. Syi'i itu artinya pengikut ya, Syi'i itu artinya pengikut Ali. Jadi dulunya kaum Syiah itu yang loyalitasnya sangat kuat kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khawarij itu katanya awal kata dari Kharaj keluar gitu ya. Jadi orang-orang yang keluar dari barisannya Ali ya, ini kalau historikalnya ya, kita bicara secara historiknya, meskipun kalau secara maknawi bahwa Khawarij itu sudah ada sejak zaman Nabi, itu juga nanti ada pendapat yang menyatakan demikian. Tapi secara pergerakan dan kemudian secara historinya, bahwa Khawarij ini juga dulu pengikut Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian karena tidak puas terhadap keputusan Ali yang mau menerima prosesi tahkim dengan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan, maka mereka keluar dari barisan pendukung Ali. Nah, jadilah Khawarij. Nah, Abdullah ibnu Muljam ya, seorang eksekutor yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dulunya adalah pengikut Ali. Dan jangan salah, Abdullah ibnu Muljam itu ahlul Quran. Bayangin ahlul Quran ya. Tapi tadi karena Khawarij ini safahul uqul, ya, akalnya itu tumpul. Jadi dia memahami dalil tekstualis, dia menganggap Ali ini sudah keluar dari gampangnya sudah kafir lah, makanya watasarru'i fit takfir. Dia sudah menganggap kafir Ali. Kenapa? Karena mengkhianati ya amanah dari umat ya sebagai khalifah,
Dia malah menerima prosesi tahkim dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kemudian Khawarij ini akhirnya menghukumi Ali ini layak dibunuh, gitu ya, karena sudah kafir. Ya. Itulah yang menjadi dasar kenapa Abdullah ibn Muljam mau mengeksekusi Ali bin Abi Thalib. Jadi kalimat yang disampaikan oleh Syekh Said Hawa di dalam penjelasannya tadi, bahwa bangunan pokok Khawarij yaitu ya ketumpulan akal, kemudian ya tergesa-gesa dalam menghukumi kafir, ya dalam mentakfir, ya takfir, ya, dan wa'adam ihtirami ahlil fadli, nggak punya ihtiram, nggak punya rasa hormat terhadap ahlul fadli, orang yang punya keutamaan. Ali bin Abi Thalib bagaimanapun juga punya keutamaan, ya. Bahkan Rasulullah itu pernah mengatakan apa dalam syairnya, ya, ana madinatul ilmi wa ali babuha, ya. Ada yang tahu nggak syair itu? Kan itu nasyid, ya. Ana madinatul ilmi, aku ini pusatnya ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali itu pintu masuknya. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah, sebelum Rasulullah jawab, Ali dulu suruh jawab. Saking cerdasnya. Jadi ini pengakuan bahwa Ali memiliki keutamaan. Bahwa Ali itu derajatnya diistimewakan, ya. Dan memang dia salah satu dalam Khulafaur Rasyidin yang punya keutamaan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, Abdullah ibnu Muljam, sang eksekutor ini, ya, nggak menghormati hal itu. Jadi wa'ada mutirami ahlul fadli itu nyata. Orang-orang Khawarij itu nggak ada hormatnya sama ulama, gitu ya. Kalau menurut dia beda pemahaman, dia katakan dia sesat, dia katakan ahlul ra'il, dia katakan ahlul bid'ah, dia katakan ini udah kafir ini, ya, dan seterusnya. Padahal ilmu dia yang belum nyampe, gitu. Tapi dia sudah mengatakan ini sesat, ini kafir dan seterusnya, ya. Makanya ini jelas wa'ada ihtiram ahli fadli. Dan kemudian wa anna imanahum la yujawizu hanajirahum. Dan kata Syekh Said Hawa, sesungguhnya keimanan mereka itu tidak melampaui kerongkongan mereka. Jadi ini sebenarnya kutipan hadis Nabi, ya. Kutipan hadis Nabi yang menggambarkan kesesatan orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena mereka sebenarnya ahli ilmu, ahli ibadah, ahlul Quran bahkan, ya. Abdullah ibnu Muljam itu ketika sudah membunuh Ali, dia nggak lari. Begitu dikepung oleh sahabat, ya, oleh dipegang, gitu ya, dan kemudian dieksekusi. Ketika di kisos, dia justru membaca ayat Al-Quran karena memang dia seorang yang hafal Quran, gitu ya. Nah, itu uniknya. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa ketika Rasulullah mengatakan orang-orang Khawarij itu, ya, bahwa keimanan mereka, ya, kalau dalam bahasa hadisnya itu dikatakan kaum rohbaniyah, ya, yang bacaannya itu tidak melampaui kerongkongannya. Artinya apa? Mereka baca, mereka tahu dalilnya, mereka teksnya paham, bukan paham, maksudnya tahu teksnya, teks dalilnya, tetapi keimanannya itu nggak sampai melampaui kerongkongan, maksudnya nggak sampai ke sini nih, nggak sampai ke hati, gitu ya. Jadi nggak diresapi gitu. Bacaan Qurannya juga begitu, nggak sampai ke hatinya, sehingga nilai-nilai Quran itu tidak melekat menjadi kepribadiannya, cuma sekedar bacaan saja, gitu ya. Cuma sekedar hafalan saja, tapi tidak menjadi kepribadian. Harusnya kan menjadi kepribadian Qurani. Jadi jangan heran misalnya ada yang punya hafalan Qurannya banyak, tapi masih temperamen misalnya, masih gampang emosi. Berarti nilai Quran ini tidak meresap ke dalam kolbu dan menjadi kepribadiannya. Ada yang salah dari hal itu, gitu ya. Nah, ini sekedar contoh. Jadi kata beliau, keimanan mereka tidak melampaui kerongkongan. Ini kutipan dari salah satu hadis Nabi. Bahkan di dalam kitab Talbis Iblis, ya, sahabat Ibnu Abbas itu menjelaskan bagaimana gambaran orang-orang Khawarij itu digambarkan oleh beliau, ya, sebagaimana juga yang beliau dengar dari Rasulullah SAW.
Jadi kata beliau akan datang sebuah kaum ya yang sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ya, intinya ibadah kita itu dengan ibadahnya orang-orang Khawarij itu mungkin kalah. Orang-orang Khawarij itu yang istilahnya rajin ibadah, malam-malamnya itu mungkin dihidupkan dengan qiyamul lail ya, kurang tidur ya. Digambarkan di dalam kitab Talbis Iblis itu kondisi mereka itu seperti apa namanya? Matanya itu kalau bahasa kita seperti panda gitu ya, karena kurang tidur ya. Jadi kelihatan kuyu gitu ya atau pucat ya. Kemudian juga bajunya lusuh karena ya mungkin sering beribadah kan berkeringat gitu ya, nggak pernah diganti gitu. Jadi lusuh bajunya ya. Kemudian juga di keningnya itu tanda buka sujudnya sangat kentara gitu ya, mungkin noda hitam mungkin gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin saya akan tampilkan gitu ya, ini apa namanya, teks dari kitab Talbis Iblis itu ya. Nah itu menggambarkan bahwa orang-orang Khawarij ini sebenarnya bukan orang-orang yang sembarangan. Artinya mereka ahli ibadah, ibadahnya mungkin lebih luar biasa daripada kita ya. Pemahamannya juga atau istilahnya tuh ilmunya juga ada gitu ya. Tapi tadi ya sahul uqul ya, ketumpulan akal. Jadi dia memahami dalil secara tekstualis ya. Akalnya tidak digunakan untuk bagaimana mengkaji itu lebih dalam, lebih jauh, dan kemudian terlalu tergesa-gesa di dalam takfir ya. Atau bahkan juga bukan sebelum takfir itu biasanya tabdi' ya. Apa itu tabdi'? Tabdi' itu mudah membid'ahkan. Sebelum tabdi' tadlil. Setelah tabdi' tadlil ya. Setelah mudah membid'ahkan, mudah tadlil, mudah menyesatkan. Oh, sesat ya. Baru takfir ya, mengkafirkan. Nah, begitu juga mereka tidak punya ihtiram kepada orang yang punya keutamaan, baik para ulama, baik para sahabat yang dianggap berbeda dengan pandangan mereka, maka bagi orang-orang Khawarij mereka nggak ada harganya, mereka nggak ada nggak ada hormatnya kepada mereka. Ya. Baik, lanjut satu lagi penyakit yang harus diwaspadai menurut beliau, yaitu wababnal i'tizal, bangunan pokok Mu'tazilah. Nah, ini antitesa ya dari kaum Murji'ah dan juga kaum Khawarij ya. Jadi al-i'tizal itu ala musara'ati ila ta'wil ghairil alim. Nah, kalau dia terlalu mengedepankan akalnya nih ya. Jadi tergesa-gesa atau terburu-buru di dalam takwil, mentakwil ya. Ghairil alim, tanpa ilmu. Nah, orang-orang Mu'tazilah ini kebablasan menggunakan akal. Kalau orang-orang Khawarij ini takut menggunakan akal, orang-orang Mu'tazilah ini kebablasan menggunakan akal. Puncaknya ketika zamannya Imam Ahmad bin Hambal ya, ketika penguasanya dekat dengan para ulama Mu'tazilah ya, dan itu kemudian melahirkan sebuah semacam kebijakan gitu ya, bahwa kaum muslimin harus meyakini Al-Qur'an adalah makhluk. Jadi orang-orang Mu'tazilah dalam kajiannya setelah diteliti oleh ulama-ulama mereka menyimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, padahal dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an bukanlah makhluk, melainkan apa? Kalamullah. Nah, ini terjadi perdebatan. Nah, yang tidak sejalan dihukum, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu sampai akhirnya dipenjara, disiksa gitu ya. Dia tetap bertahan, tidak mau mengakui Al-Qur'an adalah makhluk. Dan sekali lagi, ini adalah produk Mu'tazilah. Nah, kalau yang sekarang mungkin ya banyak lah ya. Kalau yang itu mungkin salah satunya gitu. Tapi
beberapa tahun lalu, kalau kita pernah dengar ada jaringan Islam liberal gitu ya. Nah, menurut saya, ini bacaan saya pribadi ya. Menurut saya, teman-teman di JIL itu masuk kategori Mu'tazilah. Jadi terlalu asik dengan akalnya sehingga mengotak-ngatik ayat, mengotak-ngatik dalil itu sesuai akalnya tanpa merujuk kepada pandangan para ulama terdahulu dan kemudian dalil-dalil lain dari hadis gitu ya, dari tafsir ayat bil ayat gitu kan dan seterusnya. Jadi tanpa ilmu, makanya dikatakan ghairil alim. Jadi seenaknya dia aja gitu ya, tanpa ilmu. Nah, ini bangunan pokok yang menjadi kesesatan kaum Mu'tazilah ya. Nah, seperti itulah kata beliau beberapa contoh ya, amradul usul ya, ataupun penyakit yang berlangsung sepanjang masa, sepanjang zaman yang kemunculannya ya selalu ada. Ya, bisa jadi dia menjadi bahaya laten, bisa jadi di masa tertentu dia dominan ya. Contoh tadi Mu'tazilah di zaman dinasti Abbasiyah ya, dia menjadi Umayyah, kemudian juga di Abbasiyah pertengahan gitu kan. Jadi kadang dominan, kadang turun gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi PR bagi al-alimur rabbani ya, seorang alim yang rabbani mampu, kata beliau, wa 'alal alim an yu'alijuha ya. Jadi harus bisa mengobati atau memberikan solusi terhadap penyakit dan permasalahan umat yang bersifat sepanjang masa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi dalam pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan kekuatan iman kepada kita untuk terhindar dari berbagai penyakit dan permasalahan yang menjadikan kita menyimpang dari akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa mengkaji ilmu-ilmu pokok dalam agama ini sampai dengan tuntas ya sebelum kita mendapati kematian kita. Dari saya cukup sekian. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wal 'afwu minkum. Mau langsung ditutup atau ada? Ya, udah syurga udah. Ya, insyaallah nanti kalau ada yang mau ditanyakan kita setelah sholat suruh kali ya, mungkin nanti kalau mau diskusi sedikit boleh, tapi kalaupun mau disimpan untuk di pertemuan berikutnya juga boleh. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Belum matiin.